Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata praktikum perancangan analisis algoritma. Dengan saya sebagai PJ-nya, dan untuk pertemuan pertama kita bakal bahas tentang algoritma greedy. Nah, algoritma greedy itu merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Nah, persoalan optimasi itu adalah persoalan untuk mencari solusi optimum. Dalam persoalan optimasi terdapat dua macam, ada maksimasi dan minimasi. Maksimasi itu contohnya kayak, misalkan kita pergi berbelanja ke sebuah toko swalayan, atau toko apapun lah. Nah, kita mau beli bahan-bahan dapur nih, kayak misalkan mau beli telur, mau beli tepung, sama mau beli gula misalkan. Nah, tapi maksimal kemampuan kita itu hanya 2 kilo, ya kan? Kita beli telur 1 kilo sama gula 1 kilo. Itu masih bisa, karena jumlahnya itu 2 kilo. Nah, tapi kalau kita mau beli tepung juga, itu nggak bisa. Kecuali di antara telur, tepung sama gulanya itu ada pengurangan. Misal, kita beli telurnya 1 kilo, terus gulanya 1,5 kilo, dan tepungnya 1,5 kilo, kan tetap 2 kilo. Nah, itu maksudnya adalah maksimasi, seperti itu. Kalau minimasi, itu dia kayak kalau minimasi itu dia sebisa mungkin meminimalkan waktu. Kayak contohnya pelayan yang melayani pelanggan. Nah, itu gimana caranya? Dia harus meminimalkan waktu agar pelanggannya nggak kelamaan menunggu, kayak gitu. Greedy itu artinya rakus atau tamak. Nah, prinsip greedy yaitu take what you can get now. Nah, algoritma greedy ini membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah, terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Nah, algoritma greedy ini adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Tuh. Nah, di sini ada contoh persoalan optimasi. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Nah, misalkan contohnya itu tersedia koinnya itu 1, 5, 10, sama 25. Nah, kita kan uang senilai A-nya itu kan ada 32. Dapat ditukar dengan banyak cara. Coba kita ambil dulu koin yang 1. Kalau kita pakai koin yang 1, untuk mendapatkan uang senilai 32, berarti kita butuh 32 koin, ya kan? Karena dia nilainya 1. Nah, ini masih cukup banyak koinnya ya. Terus kalau misalkan kita ambil lagi yang 5. Kita ambil 5, berarti 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 10, ditambah 1, ditambah 1. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masih ada 7 koin. Kalau kita coba pakai yang koin 10, gimana? Oh, ternyata kalau yang koin 10, jadinya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Wah, dapat 5 koin. Oke, sekarang kita mau ambil lagi nih yang koin terbesar. Kita ambil yang 25. Kalau 25 berarti 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1. Nah, dapat 4 koin. Berarti si yang koin 25 ini dia itu menghasilkan 4 koin yang minimum. Berarti jumlah minimum koinnya itu ya yang ini, yang 4 koinnya itu gitu. Dibanding yang lain, 4 ini lebih minimum. Nah, di sini ada peninjauan masalahnya. Kalau tadi kita kan cobanya secara random ya.
kita coba satu-satu, setiap langkah nih, setiap koin dapatnya berapa gitu kan. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita nentuin langsung? Bisa. Jadi ada strategi greedy-nya nih. Strateginya itu pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar. Nih, pilihlah koin dengan nilai terbesar, kan? Dari himpunan koin yang tersisa. Misal, kita kan tadi nilai A-nya itu kan 32 ya. Koin yang disediakan itu 1, 5, 10, dan 25. Nah, langkah pertama kita pilih satu buah koin 25. Kenapa 25? Lihat lagi di sini. Strateginya itu kan pilihlah koin dengan nilai terbesar. Dibandingkan 1, 5, 10, dan 25, 25 itu adalah koin dengan nilai terbesar. Jadi kita pilih 25. Ambil 25 berarti sisa berapa? 32 dikurang 25. Berarti sisanya 7. Kan? 7 koin. Nah, langkah 2, pilih satu buah koin 5. Kenapa? Coba kita lihat lagi. Kan di sini setiap langkah nih ya, pilihlah koin dengan nilai terbesar. Kalau kita pilih 25, wah ini melebihi kapasitas gitu. Berarti 25-nya nggak bisa. Kalau kita pilih 10, sama, itu juga melebihi kapasitas. Jadi kita nggak bisa pilih 10. Terus kita pilih 5. Wah ternyata bisa. Akhirnya kita pilih 5. Jadi sisanya 7 kurang 5 berapa? 2. Nah, kita masih punya 2 koin. Di situ, langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1 ya. Karena 2 ini kan udah sisanya nih. Terus kita juga nggak mungkin pakai yang 25, 10, atau 5. Jadi kita pakainya yang 1. Nah, 1 kan sisanya 1. Jadi kita ambil 1 lagi. Jadi kita bisa langsung pilih 2 buah koin 1. Nah, hasilnya sama kayak tadi kan. 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 32. Nah, jadi jumlah koin minimumnya itu 4. Dan ini adalah merupakan solusi optimal kayak gitu. Nah, di sini ada tinjau masalah penukaran uang lagi. Nah, yang pertama itu himpunan kandidat. Himpunan kandidat itu himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25. Paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Jadi, kalau kandidat itu dia himpunan yang anggotanya bisa dipilih gitu dari setiap step-stepnya. Jadi kan 1, 5, 10, 25 itu kan tadi kita pilih tuh, bisa kan. Nah, itu dia merupakan himpunan kandidat. Lalu untuk himpunan solusi, yaitu total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Kemudian ada fungsi seleksi itu, pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Ada fungsi layak, itu dia memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Nah, dan terakhir ada fungsi objektif, itu jumlah koin yang digunakan minimum. Di sini ada minimisasi waktu di dalam sistem. Sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir, bank, dan lain-lain mempunyai N pelanggan yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. T-nya itu waktu, I-nya itu pelanggannya. Nah, minimumkan total waktu di dalam sistem. Ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Ini ada contoh penjadwalan
Ini ada 3 pelanggan. T1-nya itu dia 5, T2-nya 10, T3-nya 3, dan 6 urutan pelayanan yang mungkin. Nah, kita bikin 6 urutan pelayanan. Yang pertama ada urutan 1, 2, 3. Nah, kan yang urutan 1 itu dia waktunya 5. Terus urutan 1 dia waktunya 5, urutan 2 waktunya 5 tambah 10. Kenapa? Karena yang urutan 2 itu dia harus melewati urutan pertama dulu, makanya jumlah waktu yang ada di urutan 2 tuh dijumlah sama yang di urutan pertama. Kemudian yang urutan ketiga berarti dijumlahin dari urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Nah, dia menghasilkan angka 38. Nah, kita bikin lagi. Kalau urutannya 1, 3, 2. Kita hitung. Terus, gimana kalau misalkan urutannya 2, 1, 3? Hitung lagi, kayak gitu. Sampai menemukan sampai 6 urutan pelayanan. Dan ternyata setelah dihitung, terdapat nilai optimal, yaitu 29. Nilai terkecil atau nilai optimalnya. Kayak gitu. Nah, di sini ada terdapat beberapa strategi gradient heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Yang pertama itu ada greedy by profit, ada greedy by weight, dan greedy by density. Nah, ini kita udah masuk ke knapsack ya. Greedy by profit itu dia pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Profit kan keuntungan. Jadi dia cari keuntungan yang terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan. Kalau greedy by weight, itu dia pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat ringan. Kalau profit itu dia keuntungan terbesar, kalau weight itu dia berat ringan. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Nah, yang terakhir ada greedy by density. Per setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P ini kayak profitnya dibagi weight terbesar. Jadi hasil dari profit dibagi weight itu nanti kita cari yang terbesarnya, itu greedy by density-nya. Nah, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Lalu ada exhaustive search, teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Berdasarkan definisi ini, maka exhaustive search adalah brute force juga. Nanti kita coba langsung praktekin aja. Nah, di sini ada contoh knapsack. Di sini ada 4 objek ya. Untuk weight pertama itu ada 6, weight kedua itu ada 5, weight ketiga itu 10, dan weight keempatnya 5. Terus di sini ada profit. Profit satunya itu dia 12, profit 2-nya 15, profit 3-nya 50, dan profit 4-nya 10. Untuk kapasitas knapsack-nya sendiri, dia itu ada 16. Nah, sekarang kita isi dulu tabel ininya. Di sini I-nya itu banyaknya objek, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Nah,
WI, berarti wake sebanyak I. Nah, wake yang pertama itu kita ada 6, wake keduanya itu ada 5, wake ketiganya itu 10, dan wake keempatnya 5. Selanjutnya untuk PI-nya ini profit. Profitnya itu yang pertama 12, yang kedua 15, yang ketiga itu 50, dan yang terakhir keempat 10. Untuk density-nya itu dia hasil dari pembagian antara profit dengan wake. Berarti 12 dibagi 6 kan 2. 15 dibagi 5 itu dapat 3. 50 dibagi 10 itu dia dapatnya 5. Dan 10 dibagi 5 itu dapatnya 2. Nah, di situ kita isi yang tabel greedy buy-nya. Yang pertama di sini ada greedy buy profit. Kalau greedy buy profit berarti dia mencari keuntungan atau profit yang terbesar, kayak gitu kan. Di sini profit yang terbesar itu dia ada 50. Ada 50. Berarti dan 50-nya ini tuh memiliki berat 10. Nah, untuk pengisian tabel greedy ini kita menggunakan binary. Jadi 1 sama 0 aja gitu. Kalau misalkan dia memenuhi itu dia 1, kalau enggak dia berarti 0. Kita pilih yang greedy buy profit yang 50. Nah, wake-nya itu kan 10. Terus total knapsack yang kita punya itu ada 16. Berarti 16 dikurang 10 itu masih ada 6. Kita masih punya 6 kapasitas nih. Nah, kita cari lagi profit terbesar kedua. Mana? 15 kan? 15 weight-nya berapa? Weight-nya 5. Berarti tadi kita masih punya 6, terus dikurangin 5, sisanya 1. Nah, kita isi dulu nih profit yang terbesar kedua. Nah, sisanya 1 kan? Lihat lagi di sini, ada nggak yang weight-nya 1 dan profit-nya terbesar lagi? Nggak ada kan ya, ini melebihi kapasitas semua. Nah, berarti untuk greedy buy profit-nya cuman untuk yang profit kedua dan profit ketiga. Jadi ini 0, ini 0 gitu. Di sini total bobotnya, tadi kita kan menggunakan yang objek kedua dan objek ketiga. Berarti total bobotnya itu 10 ditambah dengan 5. Jadinya 15. Total keuntungan, berarti total profit. Profitnya itu 50 ditambah 15, berarti 65. Kayak gitu ya. Ini untuk greedy buy profit. Selanjutnya ada greedy buy wake. Kalau profit kita mencari yang keuntungan terbesar, kalau wake kita mencari berat yang teringan. Kayak gitu. Kita lihat lagi nih. Di sini yang berat teringan ada 2 kan? Ada 5, ada yang objek kedua dengan objek keempat. Nah, kalau misalkan wake-nya itu sama, kita lihatnya yang di profit. Nah, kita carinya itu yang wake-nya ringan, tapi profit-nya besar. Dibandingkan objek 2 dengan objek 4, yang profit-nya besar itu kan yang objek kedua. Berarti kita pilih yang objek kedua. Tuh.
Nah, kita punya knapsack 16, sudah terpakai 5, berarti masih ada sisa 11, ya kan? Terus mana lagi nih yang weight-nya ringan? Oh, yang 4, yang objek 4. Berarti kita pilih satu. Nah, tadi kita punya 11, terus kita pakai 5, sisanya 6, ya kan? Terus kita lihat lagi, mana nih yang weight-nya ringan? Oh, yang objek pertama. Jadi kita pilih yang objek pertama. Habis ya, kapasitasnya udah full berarti. Nah, yang objek ketiga berarti dia tidak memenuhi gitu. Lalu kita hitung lagi total bobotnya. Total bobot untuk greedy by weight itu kan kita makanya objek 1, 2, dan objek 4. Berarti kita hitung 6 ditambah 5 ditambah 5. Berarti 16. Total keuntungannya berarti 12 ditambah 15 ditambah dengan 10. 37. Kayak gitu. Nah, ini untuk greedy by weight-nya. Lalu kita isi untuk greedy by density. Nah, greedy by density itu kan yang ini ya, yang tabel profit dibagi weight itu. Nah, kita cari yang density-nya itu besar, terbesar. Yang mana? Yang ini ya, yang objek ketiga. Kita pilih 1. Nah, objek ketiga ini punya weight berapa? 10, ya kan? Kita punya kapasitas knapsack-nya 16, sudah terpakai 10, berarti sisanya 6. Nah, kalau udah kita lihat lagi, terbesar keduanya itu yang mana? Nah, yang ini nih, yang ketiga. Nah, yang ketiga, kita pilih 1. Terus, si yang 3 ini punya weight 5. Tadi kita masih punya total knapsack-nya 6, terus kita pakai 5, jadi sisanya 1 kan? Nah, ada lagi nggak yang weight-nya 1 untuk density-nya yang terbesar? Nggak ada ya. Ini 6 sama 5 itu udah melebihi kapasitas. Jadi ini kita isi 0, ini juga 0. Nah, kita hitung total bobotnya. Karena ini sama-sama profit, berarti total bobotnya juga sama kayak profit. Jadi kita nggak usah hitung ulang. Oke, sekarang kita cari solusi optimalnya. Untuk solusi optimal, kita lihat dari sini, yang total keuntungannya itu besar, tapi dia memiliki bobot yang kecil. Nah, kalau di antara ini, yang memiliki keuntungan lebih besar dan bobot kecil kan berarti greedy by profit dan greedy by density. Nah, berarti kita isi solusi optimalnya itu sama kayak greedy by profit dan greedy by density. Nah, solusi optimalnya itu misalkan kita lambangin X. Berarti 0, 1, 1, 0. Terus dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa solusi optimal dengan memilih nilai keuntungan yang terbesar dan nilai bobot terendah dengan menggunakan
metode greedy by profit dan greedy by density. Nah, kayak gitu. Dan untuk solusi optimal nggak selalu harus 2 metode, bisa juga dia cuman 1 metode, entah yang greedy by profit aja, atau greedy by weight aja, atau greedy by density. Kayak gitu ya. Terus lanjut nih, contoh exhaustive search-nya. Kita pakai data yang sama. Lanjut, kita kerjain exhaustive search-nya. Kita masih pakai data yang sama. Nah, himpunan bagian itu kita lihat dari objeknya. Objeknya kan ada 4. Dan himpunan bagian itu dia pasti pakai kurung kurawal. Jadi kan ada 1, terus 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Lanjut 2, 3. 2, 4. Udah ya. Terus 3, 4. Sekarang yang 3 bagian. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Terus 2, 3, 4. Udah kena semua. Terus yang terakhir ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah kita isi total bobotnya. Yang bobot 1 itu dia ada 6. Week yang kedua itu 5. Week ketiga itu 10. Week keempat itu 5. Terus week 1 dan 2 berarti 6 dan 5 berapa? 11. Week 1 dan 3 itu 16. Week 1, 4. 6 sama 5 juga 11. Week 2 dan 3, 15. Week 3 dan 4, 2 dan 4 itu 10. Terus week 3 dan 4 itu di 15. Week 1, 2, 3, 6, 5, 10, 21. Week 1, 2, 4, 6, 5, 5. Berarti 16. Week 2, 3, 4. 2, 3, 4 berarti 20. Week 1, 2, 3, 4. Itu dia 26. Nah, lalu total keuntungannya itu, yang pertama itu ada 12. Yang profit kedua itu dia 15. Profit ketiga itu dia ada 50. Profit keempat dia itu 10. Profit 1, 2 berarti 27. Profit 1, 3 itu dia 62. Terus 1, 4 itu berarti dia 22. 2, 3 itu dia berarti 65. Terus 2 dan 4
itu dia 25. Terus 3 dan 4. 3 dan 4. 60. Lalu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia itu berarti 37. 1, 2, 3 berarti 77 ya? 77. Nah, tapi walau dia profitnya besar, kita lihat nih, oh ternyata bobotnya itu melebihi kapasitas dari knapsack. Jadi untuk apa kita hitung kalau misalkan bobotnya itu di luar batas gitu. Jadi ini bisa kita kasih isi 0 aja karena bobotnya ini melebihi kapasitas knapsack ya kan, walau dia profitnya besar. Terus 1, 2, 4. Dia 37. Nah, ini kan bobotnya ini melebihi kapasitas ya. Jadi nggak perlu dihitung lagi karena dia udah jelas-jelas nggak terpakai gitu. Jadi kita isi 0 aja langsung. Nah, sama kayak tadi kita mencari keuntungan yang terbesar dengan bobot yang terkecil. Dilihat dari sini, keuntungan terbesar itu adalah yang ini. Nah, yang 65 dengan bobotnya 15. Sama kan kayak yang knapsack tadi tuh. Total keuntungannya 65, terus bobotnya 15. Kayak gitu. Jadi harus sama yang knapsacknya tadi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan algoritma greedy pada pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.